Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita lanjut ke pertemuan ketiga pada pokok pembahasan analisis hasil dan risiko. Dengan sub pokok bahasan, yang pertama adalah konsep hasil, yang kedua adalah unsur-unsur, yang ketiga adalah nilai historis dan hasil yang diharapkan. Namun untuk memulai pertemuan kita pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep hasil. Hasil atau return adalah dapat dipandang sebagai penghargaan untuk investasi. Contoh, Anda memiliki tabungan 1 juta rupiah dengan tingkat bunga 10% setahun. Dan seorang teman usaha Anda meminta pinjaman sejumlah uang itu. Jika Anda memberikan pinjaman itu, sudah selayaknya Anda mengenakan bunga 10%. Dengan strategi seperti ini, berarti Anda memperoleh penghargaan yang sama jika tetap menabung dan tidak memberikan pinjaman tersebut. Namun, kalau kita dengan teman sendiri biasanya kembali uang pokok pun nggak jadi masalah karena kita niatnya membantu. Tapi ini adalah perhitungan bagaimana jika dari konsep ini jika kita menyimpannya di bank gitu ya teman-teman. Nah, wahana investasi tidak selalu memberikan kepastian hasil. Tabungan pada suatu bank yang besar dianggap memberi kepastian itu. Contoh, jika teman usaha Anda di atas mengalami kesulitan finansial dan Anda pada akhir tahunnya hanya dapat memperoleh kembali 900.000, maka hasil Anda akan berkurang 100.000 atau 10%. Kalau temannya nggak bisa bayar, yang tadinya pinjam uang 1 juta tapi dia mampu mengembalikan hanya 900.000, artinya kita mengalami kerugian atau uang kita berkurang 100.000. Maka kalau dalam perhitungan konsep hasilnya, kita akan mengalami kerugian 10%. Yang kedua, ini adalah unsur-unsur. Hasil dari suatu investasi itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama, penghasilan berjalan. Penghasilan berjalan ini bisa seperti bunga, dividen, sewa, dan lain-lain. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain ini kenaikan nilai karena harga jual investasi lebih tinggi dari harga belinya. Misalnya, teman-teman membeli pada saat ini adalah harganya 5 juta rupiah misalnya. Kemudian 10 tahun akan datang, harganya itu ketika teman-teman menjual itu tidak 5 juta lagi, tapi misalnya 20 juta. Nah, itu akan mengalami kenaikan 15 juta rupiah. Begitu maksudnya ya. Di ketiga ini adalah nilai historis dan hasil yang diharapkan. Ini adalah contoh cara perhitungan bagaimana kita dari awal, nanti teman-teman bisa saya jelaskan satu per satu. Ini adalah tabel data historis investasi hipotesis ya. Jadi kayak dugaan sementara seperti itu teman-teman. Nah, di sini di tahun 2000 penghasilannya nih 4, maksudnya di sini anggap aja 4 juta ya. Kemudian nilai pasar atau harga nih awal tahunnya 100 juta, kemudian di akhir tahunnya itu ada 95 juta. Berarti untuk menghitung capital gain-nya adalah 95 juta dikurang 100 juta. Akhirnya dia minus 5 juta. Kemudian untuk menghitung hasil total dari rupiahnya, bagaimana perhitungannya? Berarti 4 juta
ditambah dengan negatif 5 juta menghasilkan negatif 1 juta rupiah. Bagaimana untuk menghitung rasio dalam persentasenya? 1 juta, negatif 1 juta dibagi 100 juta dikali 100, dapatlah negatif 1 juta. Kita ambil dua angka di belakang koma ya teman-teman. Berarti negatif 1,00. Tahun 2001 penghasilan 3 juta rupiah. Nilai pasar awal tahun itu 95 juta rupiah. Nilai akhir tahun 99 juta rupiah. Capital gain yang diperoleh dari 99 juta dikurang 95 juta rupiah menghasilkan positif 4 juta rupiah. Artinya dia mengalami keuntungan 4 juta rupiah. Bagaimana perhitungan dari hasil total dalam rupiahnya? Berarti 3 juta rupiah ditambah 4 juta rupiah dapatlah 7 juta rupiah. Akhirnya untuk persentase bagaimana cara perhitungannya? 7 juta rupiah dibagi 95 juta dikali 100 dapatlah 7,37. Selanjutnya tahun 2002 penghasilannya 4 juta rupiah. Nilai pasar dalam harga tahun di awal adalah 99 juta rupiah. Kemudian di akhir tahun adalah 105 juta rupiah. Berapa capital gainnya? Capital gainnya adalah 6 juta rupiah. Dari mana? Betul, 105 juta dikurang 99 juta. Akhirnya dia mendapatkan keuntungan 6 juta rupiah. Kemudian menghitung dalam hasil total dalam rupiah, 4 juta ditambah 6 juta menghasilkan 10 juta rupiah. Kalau dipersentasekan menjadi 10,10%. Nah, begitu juga pengerjaan selanjutnya ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah dapatkan hasilnya, kemudian hasilnya dirata-ratakan. Caranya bagaimana? Jumlahkan semuanya ini dibagi, misalnya ini berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Teman-teman jumlahkan dari tahun 2000 sampai dengan 2009. Kemudian dibagi 10. Begitu juga menghitung capital gain. Jumlahkan dari atas ke bawah, kemudian dibagi 10. Begitu juga untuk mencari nilai rupiah, dijumlahkan, kemudian dibagi 10. Begitu juga untuk menghitung persentase teman-teman, dijumlahkan, kemudian dibagi 10. Demikian teman-teman tentang pembahasan pada analisis hasil dan risiko pada pertemuan ketiga ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.